Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama ini kita banyak memberitakan tentang dua tokoh di dalam kitab Rut, yaitu Rut dan Naomi. Ada banyak teladan yang kita bisa petik, yang bisa kita gali dari dua figur ini. Yang kurang kita lakukan adalah mengeksplorasi, mencari tahu bahwa di dalam kitab Rut ada seorang perempuan yang hebat. Perempuan yang punya sisi baik untuk menjadi teladan bagi kita, terlebih bagi wanita kaum ibu. Melalui kesempatan ini mari kita belajar dari seorang perempuan yang hebat, perempuan yang luar biasa, perempuan yang bisa menjadi teladan bagi wanita kaum ibu dewasa ini. Perempuan itu bernama Orpa. Saudara sekalian, kisah tentang Orpa dapat kita temukan di dalam kitab Rut pasal 1. Nama Orpa itu pertama kali muncul di dalam Rut pasal 1 ayat 4. Nah, nama Orpa ini sering terabaikan dalam pemberitaan. Orang lebih banyak berfokus pada tokoh Rut atau Naomi. Jadi ibarat sebuah film, Orpa ini pemeran pembantu. Pemeran utamanya adalah Rut dan Naomi. Saudara sekalian, saya penasaran dengan figur yang bernama Orpa ini. Saya ingin mencari tahu apakah benar Orpa adalah seorang perempuan yang tidak bisa dijadikan teladan di dalam kehidupan. Saya penasaran dan mencari tahu siapa sebenarnya Orpa ini. Untuk memahami tentang hal ini, ikutilah khotbah ini sampai selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita menelusuri arti nama Orpa. Orpa dalam perbendaharaan bahasa Ibrani artinya adalah sisi belakang leher. Sisi belakang leher itu di sini. Dalam bahasa Indonesia, sisi belakang leher itu disebut tengkuk. Orpa artinya tengkuk. Ini menarik saudara sekalian. Jarang ada orang tua memberi nama anaknya dengan arti tengkuk. Mungkin di antara kita yang menonton channel ini, tidak ada yang memberi nama anaknya dengan arti tengkuk. Kalau begitu, mengapa orang tua Orpa memberi nama anak ini Orpa yang artinya tengkuk atau sisi belakang leher? Pasti ada pesan yang terkandung di dalamnya. Dan itu yang harus kita ketahui saat ini. Saudara, tengkuk, sisi belakang leher. Kalau kita melihat dari depan, tengkuk itu tidak kelihatan. Dari sisi depan, kita tidak bisa melihat tengkuk seseorang. Tengkuk itu nanti bisa dilihat kalau kita berdiri di belakang orang itu. Tengkuk itu tersembunyi jika kita berdiri di depan orang itu. Saudara sekalian, sekalipun tengkuk itu tidak kelihatan, tetapi fungsinya jalan. Tengkuk berfungsi menyanggah kepala kita, sehingga kepala kita ini nyaman dan dapat berfungsi dengan baik. Tengkuk punya fungsi yang luar biasa. Sekalipun dia tidak kelihatan, tetapi dia berfungsi menyanggah kepala kita. Dia berfungsi membuat kepala kita nyaman pada posisinya. Nah, jadi orang tua Orpa memberi nama kepada anaknya Orpa yang artinya tengkuk. Sesungguhnya dalam pemahaman yang seperti ini, bahwa tengkuk itu punya fungsi yang luar biasa sekalipun tidak kelihatan. Sekalipun tengkuk tidak kelihatan, tetapi dia berfungsi menyanggah kepala, membuat kepala itu nyaman pada posisinya. Saudara, itulah tengkuk. Jadi, di balik kata tengkuk, sesungguhnya ada harapan. Sekalipun kita tidak kelihatan, tetapi fungsi dan tanggung jawab kita harus nampak. Harus jalan.
Ini harapan besar dari orang tua Orpa. Orpa tidak harus tampil. Orpa tidak harus di depan. Dia bisa saja di belakang. Yang penting fungsi dan tanggung jawabnya itu berjalan. Nah, ini menjadi catatan evaluatif bagi kita dalam kehidupan bergereja. Sebab acap kali saya sedih ketika ada pelantikan panitia di gereja. Ketika ada pelantikan komisi di gereja. Ketika ada pelantikan tim kerja di gereja. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi di sana? Di saat pelantikan, ada banyak orang yang bersedia untuk dilantik. Ada banyak orang yang bersedia menjadi panitia. Ada banyak orang yang bersedia menjadi tim kerja, menjadi komisi. Mereka berdiri, dilantik, dan berjanji untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika tiba pada pelaksanaan, orang yang banyak berdiri ini sebagai panitia, sebagai tim kerja, sebagai komisi, tidak menjalankan fungsinya. Nah, dengan menyebut nama Orpa, kita diingatkan, engkau adalah tengkuk. Orpa adalah tengkuk. Sekalipun Orpa tidak kelihatan, tetapi fungsi dan tanggung jawabnya dikerjakan. Fungsi dan tanggung jawabnya dia jalankan. Jadi nama Orpa ini saudara sekalian, kalau kita gali, kalau kita dalami lebih dalam, ternyata punya pesan yang luar biasa. Berbahagialah orang tua yang memberi nama anak ini Orpa. Ternyata Orpa tidak dihadirkan untuk tampil di depan. Orpa tidak diharapkan oleh orang tuanya menjadi pemimpin yang tampil di depan. Tetapi dia ada di belakang layar. Sekalipun dia tidak tampil di depan. Sekalipun dia bukan pemimpin. Sekalipun dia bukan kepala. Tetapi fungsi dan tanggung jawabnya dia jalankan dengan baik. Itulah Orpa. Perempuan, wanita, kaum ibu dapat menarik pelajaran dari nama Orpa dan menjadi teladan dalam hal menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Kita tidak harus ada di depan, tetapi kita bisa saja ada di belakang, tetapi kita menjalankan fungsi dan tanggung jawab kita sebagai warga gereja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Saudara sekalian, tanpa tengkuk, kepala tidak bisa digerakkan. Tanpa tengkuk, kepala tidak bisa melihat ke atas. Tanpa tengkuk, kepala tidak bisa melihat ke bawah. Tanpa tengkuk, kepala tidak bisa melihat ke kiri atau ke kanan. Tanpa tengkuk, kepala tidak bisa berputar seperti ini. Kepala bisa berfungsi karena ada tengkuk. Percuma jadi kepala jika tidak bisa bergerak. Percuma jadi kepala jika tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Percuma jadi kepala jika hanya bisa melihat ke depan, tidak bisa melihat ke pelbagai sisi. Kepala itu dapat berfungsi dengan baik karena ada tengkuk. Ini menjadi pelajaran bagi kita, terlebih bagi para pemimpin. Jika engkau menjadi pemimpin, jika engkau menjadi kepala, jangan sombong. Sebab kepala itu berfungsi, pemimpin itu berfungsi karena ada tengkuk. Di balik kehebatanmu, ada orang lain yang menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sehingga engkau menjadi hebat. Jadi ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita meraih apa yang menjadi impian kita, jangan lupa ada tengkuk di balik semuanya itu. Ada orang yang berfungsi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga kita meraih sukses, sehingga kita berfungsi dengan baik sebagai seorang pemimpin. Saudara, pernahkah Anda melihat binatang sapi? Sapi yang sudah dewasa, biasanya di atas tengkuknya diletakkan kayu yang melintang, dan kayu itu disebut kuk, dan fungsinya adalah menarik pedati atau beban. Itulah fungsi tengkuk pada binatang sapi.
Kalau kita pergi ke pelabuhan, kita melihat di sana ada buruh pelabuhan. Dan mereka mereka memikul beban yang berat itu. Mereka meletakkan beban itu di atas tengkuk. Pada manusia ada dua bagian dalam tubuh manusia yang sering digunakan untuk memikul beban. Yang pertama tengkuk, yang kedua pundak. Ketika manusia mau memikul beban, dia pasti menggunakan apakah itu tengkuk atau pundak. Jadi fungsi dari tengkuk adalah memikul beban. Nah, nama Orpa artinya tengkuk. Jadi ada harapan dari orang tua Orpa agar kelak ketika Orpa menjadi dewasa, dia akan memikul beban, dia akan memikul tanggung jawab keluarga. Sebuah harapan yang indah dari orang tua Orpa. Saudara sekalian, saat Orpa telah dewasa, datanglah Elimelek dan istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion ke tanah Moab. Mereka datang ke tanah kelahiran Rut dan Orpa. Nah, sebagai seorang wanita dewasa, Orpa tertarik dengan anak dari Elimelek yang bernama Mahlon. Pada akhirnya, Mahlon dan Orpa menikah. Mengapa sampai Orpa tertarik pada Mahlon? Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa Elimelek ketika datang ke Moab, dia datang dengan membawa kekayaan yang luar biasa. Dan itu dikatakan oleh Naomi dalam ayat yang ke-21 dari Rut pasal 1. Dengan tangan yang penuh aku pergi, kata Naomi. Jadi ketika Naomi dan Elimelek serta kedua anaknya datang ke Moab, mereka datang dengan membawa uang yang banyak. Mengapa itu mereka bawa? Agar mereka bisa hidup di tanah perantauan. Nah, Orpa menerima begitu saja lamaran dari Mahlon. Selain karena dia sangat mencintai Mahlon, tapi di sisi lain dia merasa nyaman, merasa aman. Karena Mahlon berasal dari keluarga yang mapan, berasal dari keluarga yang kaya. Naomi mengatakan, dengan tangan yang penuh aku datang ke Moab. Itu berarti Elimelek dan Naomi datang dengan kekayaannya. Karena itu mereka tidak mengalami kesulitan ketika melamar Orpa, orang Moab, menjadi istri dari Mahlon. Karena mereka punya kekayaan yang dapat diandalkan. Orang kalau punya kekayaan, dia pasti bisa mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan apa yang mereka inginkan. Dan itulah yang terjadi dalam rumpun keluarga Elimelek Naomi. Anak mereka Mahlon berhasil mereka nikahkan dengan perempuan Moab yang bernama Orpa. Saudara sekalian, kebahagiaan Orpa tidak berlangsung lama. Hanya dalam rentang waktu 10 tahun setelah dia menikah, ayah mertuanya meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia. Dan suami dari Rut juga meninggal dunia. Orpa benar-benar sedih. Orpa kehilangan pendapatan. Orpa jatuh miskin. Naomi, ibu mertuanya, mengatakan dalam ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Dari kalimat ini jelas, harta kekayaan Naomi, termasuk kekayaan dari Orpa dan Rut, ludes, lenyap seketika. Itulah sebabnya Naomi, ibu mertua Orpa, memutuskan pulang kampung. Saudara, jika Anda menjadi Orpa, apakah Anda akan ikut? Apakah Anda akan ikut ibu mertuamu pulang kampung? Ibu mertua yang sudah tua, ibu mertua yang tidak muda lagi, ibu mertua yang sudah jatuh miskin. Apakah engkau akan mengikuti ibu mertuamu sedangkan engkau masih muda? Adat Yahudi kala itu, jika suami meninggal dunia, maka si anak perempuan, anak menantu perempuan, dia boleh kembali ke rumah orang tuanya. Adat itu sudah berlangsung sekian tahun dan Naomi tahu tentang hal itu. Nah,
Apakah Rut dan Orpa ikut mertuanya Naomi? Luar biasa saudara sekalian, Rut dan Orpa ikut mertua mereka. Mereka melangkah ke tanah Israel. Di tengah jalan, Naomi yang membujuk Rut dan Orpa agar kembali ke tanah kelahiran mereka. Naomi yang merasa tidak nyaman ketika Orpa dan Rut mengikuti dirinya melangkah menuju ke Bethlehem. Karena itu, Naomi membujuk Orpa dan Rut agar kembali ke kampung halaman mereka. Alasan Naomi sederhana, agar mereka dapat menikah kembali. Namun, Rut dan Orpa bersikuku tetap ikut. Mereka tidak mau meninggalkan Naomi sebatang kara. Ibarat pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah solidaritas dua anak mantu kepada ibu mertua mereka. Saudara, Naomi yang merasa tidak nyaman sebab dirinya sudah tua, sudah miskin, dan tak punya apa-apa lagi. Untuk itu Naomi membujuk Orpa dan Rut untuk kedua kalinya. Ya, jadi 2 kali Naomi membujuk Rut dan Orpa agar kembali ke Moab. Alasannya tetap sama, agar mereka bisa menikah lagi. Rut tetap bersikuku, tidak mau meninggalkan Naomi. Lalu bagaimana dengan Orpa? Orpa menangis. Dia menangis sekeras-kerasnya. Tetapi kemudian dia mencium mertuanya dan minta diri. Dia pamit untuk kembali ke kampung halamannya di tanah Moab. Pada titik inilah terjadi penghakiman kepada Orpa dari kita. Orpa dipandang tidak lebih baik dari Rut. Orpa dipandang tidak setia kepada ibu mertua. Hal ini didasarkan ucapan Naomi dalam ayat yang ke-15. Naomi berkata bahwa Orpa telah pulang kepada bangsanya. Orpa telah pulang kepada Allahnya. Yang disinggung Naomi adalah bangsa dan Allahnya. Allah dari Orpa. Saudara, kita tahu bersama kebangsaan dari Orpa adalah Moab. Allah sembahan orang Moab adalah Kamos. Jadi Allahnya orang Moab adalah Kamos. Dewa sembahan orang Moab bernama Kamos. Orpa kembali kepada bangsanya. Orpa kembali pada keyakinannya yang dulu menyembah berhala. Orpa melepaskan keyakinan imannya menyembah Tuhan Allah sembahan bangsa Israel. Ini yang sering menjadi pegangan banyak orang untuk mengatakan bahwa kesetiaan Orpa pada ibu mertua hanya sebatas suami masih hidup. Ini yang sering kita dengar. Saat suami sudah meninggal, Orpa tidak setia lagi kepada ibu mertuanya. Dia meninggalkan ibu mertuanya. Berbeda dengan Naomi. Naomi tetap bersama dengan ibu mertuanya. Jadi kita memandang Orpa ini tidak lebih baik dari Naomi. Karena Orpa meninggalkan ibu mertuanya, dia kembali ke kampung halamannya di tanah Moab. Tapi saudara sekalian, saya mengajak kita untuk lebih teliti lagi membaca Alkitab. Untuk lebih memahami latar belakang mengapa sampai Orpa kembali ke kampung halaman. Saya harap kita tidak secepat itu menilai Orpa sebagai pribadi yang buruk. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit mengingatkan kita, janganlah kamu menghakimi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita diingatkan jangan cepat-cepat menghakimi orang. Jangan hanya sibuk menilai hidup orang lain, melihat dosa sesama, sedangkan diri kita juga berdosa. Nah, saudara, Orpa tidaklah sejahat itu. Cobalah pikirkan. Orpa dan Rut tidak meninggalkan ibu mertua mereka. Ketika ibu mertua mereka memutuskan
mau pulang kampung ke Bethlehem, Orpa tidak meninggalkan ibu mertuanya. Demikian juga Rut. Mereka mendampingi ibu mertuanya. Mereka melangkah bersama dengan ibu mertuanya. Di tengah jalan, ibu mertua mereka yang membujuk agar mereka kembali ke tanah Moab untuk menikah di sana. Jadi keinginan ini bukan datang dari Orpa, bukan datang dari Rut, tetapi datang dari Naomi, ibu mertua mereka. Pada kali yang pertama, apa yang menjadi keinginan Naomi tidak digubris oleh Rut dan Orpa. Mereka tetap pada keinginan mereka, solidaritas mereka, mendampingi ibu mertua mereka. Mereka tetap ada bersama-sama dengan Naomi. Mereka tidak meninggalkan Naomi. Mereka mendampingi Naomi dan berkeinginan untuk pergi ke Bethlehem. Naomi yang tidak nyaman. Naomi membujuk untuk kedua kalinya. Membujuk agar Orpa dan Rut kembali ke kampung halaman mereka di tanah Moab. Naomi yang mendorong agar Orpa dan Rut pulang saja ke Moab. Pada titik inilah baik Orpa maupun Rut menangis sekeras-kerasnya. Kemudian apa yang kita lihat? Di sini kita melihat adegan Rut bersekuku dengan pendiriannya, tetap mendampingi Naomi, sedangkan Orpa menangis sekeras-kerasnya. Kemudian dia mohon diri dari Naomi untuk kembali ke kampung halamannya. Saudara, saya harap kita tidak melewatkan begitu saja apa yang ditulis dalam Alkitab. Bahwa ternyata baik Orpa maupun Rut menangis sekeras-kerasnya ketika untuk kali yang kedua ibu mertua mereka mendesak mereka untuk kembali ke kampung halaman mereka agar bisa menikah dengan orang Moab. Jadi sesungguhnya Orpa ini sangat mengasihi ibu mertuanya. Orpa tidak mau meninggalkan ibu mertuanya. Yang mendorong Orpa untuk pada akhirnya mengambil keputusan berpisah dari ibu mertuanya adalah karena desakan dari ibu mertuanya. Sebagai pribadi yang sangat menghormati ibu mertua, Orpa pasti merasa tidak nyaman karena sudah 2 kali ibu mertuanya mendorong dia untuk kembali ke tanah Moab. Karena itu, Orpa mencium mertuanya dan pamit kembali ke Moab. Karena dia merasa tidak nyaman dengan desakan dari ibu mertuanya agar dia kembali ke tanah Moab. Kemungkinan kedua, Orpa tidak mau munafik. Dia masih muda. Dia masih cantik. Dia masih ingin menikah lagi. Nah, apakah ini sesuatu yang salah? Kita bisa saja berkata, itu tidak salah. Tetapi kembali kepada Allahnya itu yang salah. Meninggalkan keyakinan iman kepada Tuhan sembahan orang Israel, itu yang salah. Saudara, tentang hal ini sesungguhnya masih misteri. Kita tidak diberitahu apakah Orpa melepaskan keyakinan imannya itu. Yang mengatakan Orpa kembali kepada Allahnya bukan Orpa, tetapi ibu mertuanya Naomi di saat mereka berpisah. Naomi tidak tahu bagaimana kelanjutan kisah dari Orpa. Apakah Orpa melepaskan keyakinannya ataukah tetap bertahan dalam keyakinannya menyembah Tuhan, menyembah Yahweh, Allah sembahan orang Israel. Karena Naomi mengatakan bahwa Orpa telah kembali kepada bangsanya, telah kembali kepada Allahnya. Ini kemudian dipegang oleh banyak pembaca untuk mengatakan bahwa Orpa adalah pribadi yang tidak baik, yang meninggalkan ibu mertua, yang meninggalkan Allah yang disembah oleh orang Israel, yang disembah oleh Orpa dan suaminya selama ini. Saudara, tentang hal ini masih misteri. Kitab Rut tidak memberitahu kepada kita tentang hal ini. Apakah benar Orpa meninggalkan keyakinan imannya? Tetapi jika kita mendalami arti namanya, kita memahami bahwa Orpa kembali pada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, meringankan beban hidup orang tuanya. Orpa kembali sebagai tengkuk.
Orpa kembali sebagai tengkuk yang tidak terlihat, tetapi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dari ulasan kehidupan Orpa di atas, apa yang dapat kita pelajari? Saya mencatat ada 3 hal yang menonjol dari Orpa. Yang pertama, solidaritas pada ibu mertua. Sekalipun ibu mertua sudah lanjut usia tanpa suami anak dan kehabisan uang, Orpa setia bersamanya. Orpa tidak meninggalkannya sekalipun sudah diminta oleh Naomi. Yang kedua, Orpa pribadi yang penurut pada ibu mertua. Ketika untuk yang kedua kalinya ibu mertua memintanya kembali ke Moab, Orpa menurutinya, Orpa mematuhinya. Orpa kembali ke Moab bukan kemauannya. Orpa kembali ke Moab adalah kemauan ibu mertuanya, Naomi. Jadi, Orpa menghormati kemauan dari ibu mertuanya. Yang ketiga, Orpa itu perempuan yang berpikir realistis, logis, dan terbuka. Orpa masih muda. Orpa masih punya peluang menikah lagi. Apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya, bagi Orpa itu hal yang realistis. Karena itu, Orpa mengikutinya. Orpa merupakan gambaran wanita yang berpikir realistis, logis, dan terbuka. Saudara sekalian, mengetahui kepribadian Orpa yang sedemikian ini, lalu mengapa kita menghakimi Orpa dan menyebutnya tidak lebih baik dari Rut? Cobalah tengok diri kita. Lihatlah diri kita sebagai wanita kaum ibu. Adakah kebaikan dalam diri kita seperti yang Orpa miliki? Bagaimana sikap dan perlakuan kita terhadap ibu mertua selama ini? Sejujurnya saya mau katakan, tidak semua wanita kaum ibu punya hati seperti Orpa. Dunia ini penuh dengan cerita anak menantu yang tidak akrab dengan ibu mertua. Ada perang dingin, tidak saling bicara, sering bertengkar, bahkan ada perlakuan kasar terhadap ibu mertua. Orpa bukan tipe wanita yang seperti itu. Orpa itu mengasihi ibu mertua. Orpa juga patuh pada ibu mertua. Orpa menuruti apa yang dikehendaki oleh ibu mertua, pulang ke Moab. Orpa perempuan yang patuh pada ibu mertua. Orpa menuruti keinginan dari ibu mertuanya. Orpa pulang ke Moab sebagai tengkuk, sebagai penyangga kehidupan orang tua dan memikul beban hidup mereka. Sebagai anak yang berbakti, Orpa kembali ke rumah orang tua. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tergolong anak yang berbakti? Masihkah engkau mengingat dan menyayangi orang tuamu? Orpa memberikan teladan kepada kita. Menyayangi ibu mertua, menyayangi orang tua. 2 hal ini yang dilakukan oleh Orpa. Ketika dia ada bersama dengan ibu mertuanya, dia mengasihi ibu mertuanya dengan segenap hati. Dan ketika dia kembali ke rumah ayah ibunya, dia kembali ibarat tengkuk yang menyanggah kehidupan keluarganya. Saudara sekalian, dalam 10 hukum Taurat ada perintah. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terhadap murid-muridnya, Yesus juga memberikan perintah. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, agar dunia tahu kamu adalah murid-muridku. Banyak orang menyebut diri mengasihi Allah, aktif dalam persekutuan ibadah. Tetapi keseharian hidup, kasih terhadap keluarga, papa, mama, mertua, anak-anak, kurang nampak. Mari kita hidupkan kasih itu dalam kehidupan keluarga. Mari kita ikuti teladan Orpa. Mengasihi keluarga dan menjadi tengkuk. Tidak terlihat, tetapi berfungsi menjadi penyanggah bagi kepala. Menjadi penyanggah bagi orang lain. Agar berfungsi, agar hidup
agar bergerak, agar benar-benar mereka juga dapat menjalankan tanggung jawabnya. Selamat mengikuti teladan Orpa. Yesus Kristus di dalam Roh-Nya yang kudus menuntun dan menyertai kita. Amin.